Saudara, gara-gara babi, Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal atau BPJPH, Haikal Hasan juga turut mendapat omelan dari ibu-ibu Medan gara-gara minta babi disertifikasi non-halal. Pertanyaannya memang bahwa sejongkok inikah IQ-nya warga Konoha? Masakan kita sudah setua bangka ini dalam beragama, toh juga belum ngerti juga kategori-kategori makanan yang halal dan tidak halal menurut perspektif agama kita masing-masing. Ataukah jangan-jangan besok-besok tai juga sudah boleh kita makan hanya karena adanya label halal di situ? Lalu mengapa semua kebenaran itu harus diukur dengan ada tidaknya label halal ataupun non-halal di situ? Haruskah semuanya itu didiktekan kepada kita semua? Nah, karena itu saya 1000% setuju dengan penegasan dari ibu-ibu Medan bahwa di negeri Konoha ini tidak perlu kita mengembangkan istilah kata halal dan non-halal, atau kalau perlu istilah itu dihapuskan karena sangat relatif. Artinya, sesuatu yang bagi kita halal itu bisa saja haram bagi orang lain, begitupun sebaliknya. Penjual babi panggang, alkohol, kata si Haikal Hasan harus punya yang namanya sertifikat non-halal. Mari kita dengarkan cuplikan suara daripada Bapak yang kepintaran ini ya. Penjualan babi panggang, alkohol, itu nggak ada masalah sebenarnya. Silahkan, negara cuma minta mencantumkan bahwa itu non-halal, itu saja. Ya emang gak ada masalah kan, yang bermasalah itu dia. Yang punya penyakit hati itu ya dia. Negara cuma minta mencantumkan bahwa itu non-halal, itu saja. Katanya negara meminta ya, negara meminta, negara mana? Negara mana yang meminta Bapak Haikal Hasan? Ini sudah presiden ke-8, Indonesia merdeka sudah 80 tahun, tahun ini 81 tahun. Baru Anda yang bilang kalau daging babi, BPK sama alkohol perlu yang namanya sertifikat non-halal. Apabila ada warung babi panggang di depan rumah gitu ya, atau di jalan, apakah Anda nggak tahu kalau itu adalah makanan non-halal? Sudah jelas-jelas babi panggang, artinya babi. Sudah tahu babi itu tidak halal. Lalu Anda kenapa meski mencantumkan? Kenapa meski harus ada sertifikat non-halalnya? Sejak kapan ada jualan babi panggang, saksang, jualan jagal babi, babi guling, babi rica-rica, itu harus ada sertifikat non-halal. Emang Anda nggak tahu kalau semua makanan itu bukan non-halal? Kalau misalkan nih ya, makanan ini sudah makanan olahan, ya, yang bahan-bahannya itu sudah banyak bermacam-macam, ya, seperti yang ada di supermarket. Nah, itu bolehlah kita cantumkan label-label, misalkan halal atau mengandung babi gitu misalkan. Tapi kalau yang namanya lapo, warung, pedagang, babi panggang, babi saksang, babi rica-rica, babi guling gitu ya. Kenapa meski ada logo non-halal itu? Karena yang masuk ke situ itu udah pasti orang-orang non-Islam. Nggak mungkin kan orang Islam datang ke lapo, nggak mungkin kan orang Islam datang ke warung babi guling. Bapak ini sebenarnya mau dagang stiker ya, mau stiker halal dan non halal tadi, mau dagang. Kurang uang masuknya, atau pengen banget gitu dapat kucuran dana dari pusat dengan program bullshit Bapak itu ya. Terus ini kayaknya ini mau mempersulit orang-orang yang mau dagang makanan-makanan non halal tadi. Jadi supaya dia harus meminta dulu stikernya sama si Haikal Hasan ini. Biar stikernya itu dijual dulu. Kalau nggak dijual lu nggak boleh buka warung. Itu tujuannya ini, ngerecokin usaha orang ini tujuannya nih. Aneh ini ya, program-program bodoh programnya ini. Tanpa logo non halal pun orang udah tahu kalau warung babi panggang, lapo,
warung babi guling, warung babi rica-rica itu udah tahu. Orang sudah tahu kalau itu makanan non halal. Karena makanan utama yang dijual itu adalah daging babi. Ya, jadi orang nggak perlu ditempelin logo stiker. Buang-buang anggaran ya, buang-buang anggaran. Sekalian aja tuh air laut ya, air laut itu ya bikin logonya. Air ini asin, biar nggak diminum orang ya. Bung Haikal, ya, sapi itu adalah binatang suci bagi umat Hindu. Jadi mereka tidak makan itu, berarti haram kan? Haram. Jangan asal bilang saja babi itu haram, ya kan? Jadi kalau jual babi itu katanya harus pakai label non halal. Nah, jadi kalau jual sapi, daging sapi harus pakai label non halal juga, ya. Jangan berpihak, ya kan? Karena agama ada 5 atau 6 itu di Indonesia yang disahkan, termasuk Hindu, ya kan? Nah, ini kritisi ya, Bung, kritisi. Jangan marah ya. Pejabat dan public figure ya harus bisa dikritisi ya, tapi kritis sehat ya. Oke. Saking enaknya daging babi itu makanya kau haram-haramkan, karena nggak bisa aja kau makan. Ada kok temanku Islam, dia makan daging babi, dia sehat-sehat aja. Kita menolak dikatakan makanan kita haram dan non halal. Stigma itu kita harus buang dari negara ini. Stigma non halal, stigma haram. Dengan makanan kita, dengan jati diri kita, daging babi adalah jati diri kita. Allah nggak pernah menciptakan babi, tapi Allah menciptakan binatang dan tumbuh-tumbuhan. Amang. Jadi buatan pabrik siapa babi itu? Jadi maksudmu dibuat dari adonan atau dianyam babi itu? Ya mang. Errorhian. Kalau ada harus memilih ternak babi atau ternak sapi, kalau aku pribadi, kalau babi itu tidak diharamkan oleh umat Islam, saya memilih ternak babi. Karena apa? Ternak babi cepat kaya, itu jaminan untuk anak kuliah. Kalau memang nggak bisa berdagang atau jualan daging babi di pasar-pasar umum, di pinggir jalan atau di sembarang tempat, berikan mereka tempat, buat di situ pasar non halal. Jadi segala berbabi-babian lah yang ada di sana gitu kan. Jadi biar nggak berontak orang itu, kan jadi diketawai kan, jadi ditantang kan kita, biar nggak terjadi yang kayak begini-begini maksud aku gitu kan. Lagian selama ini kan orang itu jual juga, selama ini kan orang itu makan juga, ngapain kita terganggu? Rontok pula iman kita hanya gara-gara melihat babi. Kalau aku sendiri enggak, biar kau makan, kau masak, kau bakar, kau apakan daging babi itu di depanku, enggak tertarik aku lagi. Udah ada perasaan geli di hati ini melihat kau makan babi. Itulah di hatiku nih, ya kan? Jadi aku enggak terganggu sama sekali. Biar berserak babi di situ, berikanlah tempat. Jangan pula asal larang aja. Ya berontaklah, ditantanglah kita kalau kayak gitu.